Bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, lirik, sepotong lirik ini meneguhkan bahwa inti sarinya kesibukan dunia politik, kesibukan yang luar biasa sejak 2 tahun yang lalu sampai saat ini, dan barangkali berakhir sementara nanti ketika pemilu tahun 2024, itu cerminan, Bung. Kita melakukan tindakan-tindakan untuk merawat Ibu Pertiwi. Kita bakti pada negeri kita. Nah, ini Bung, orang belum mempertanyakan satu hal ini. Pak Jokowi itu saktinya bukan main. Sampai kita terheran-heran Prabowo seperti kerbau yang dicocoh di lubang hidungnya manut. Pak Jokowi memberi minuman apa? Widombeni apa? Diombeni, diberi minum apa? Dikasih makan apa? Disuwuk dengan kata-kata apa? Sampai seperti itu. Bung, kalau kita lihat tahap sejarah Prabowo sebelumnya, nggak usah jauh-jauh, cuma sampai pemilu 2019. Mulai dari 2014, pemilu lagi 2019, di mana dia ikut. Itu ngeri, Bung. Pengikut-pengikutnya itu mengerikan. Fitnah segala rupa ditempuh. Segala rupa fitnah ditempuh. Dan ketika kalah, tidak segera secara demokratis menerima kekalahan itu dalam damai. Tidak, Bung, mengerikan. Ya. Tapi begitu pemilu 2019, beliau ditarik, diakomodasi sebagai menteri. Itu bukan tanpa risiko, bukan tanpa ketawa ngikik, bukan ketawa menghina. Banyak suara ketawa-ketawa menghina calon presiden kok akhirnya terjerembab dengan damai, cukup menjadi menteri. Nah, itu pertanyaan orang, Bung, yang semua orang juga barangkali tahu dan Prabowo juga tahu. Tapi yang lebih membuat saya ingat betul, beliau merasa sudah menang, tidak merasa kalah. Lalu orang berdatangan, siap presiden. Bung, ini fenomena psikologi politik apa? Suasana calon pemimpin, calon presiden yang kalah dan tidak mau menerima kenyataan tentang kekalahan itu, ataukah sungguh-sungguh beliau itu merasa dirinya presiden? Kalau betul dirinya merasa presiden, merasa orang yang sudah menang dan tinggal dilantik, Bung, ada sikap psikologis yang disebut insensitif. Macam apa yang terjadi pada beliau? Ya, saya cuma bertanya, sikap insensitif macam apa? Yang kedua itu sikap naif. Naif macam apa?
yang ada pada beliau sampai hal-hal begitu yang bisa menimbulkan belas kasihan masyarakat tapi juga sambil tersenyum geli, mengherankan, dan mengejek. Nah, hal-hal itu terjadi, Bung. Dan kalau sekarang kita bukan soal membuat evaluasi secara teknis, kita cuma mempertanyakan apa yang dikerjakan selama menjadi Menteri Pertahanan. Tidak pernah terdengar suaranya, tidak pernah terdengar sikapnya. Ketika ada kapal selam Amerika Serikat mendekat ke wilayah Natuna, diam beliau. Ketika ada kapal selam Republik Indonesia tenggelam dan menjadi masalah serius karena banyak kematian dan tentu saja itu sebuah kerugian, dan di atas itu seorang Menteri Pertahanan mestinya mempersoalkan, Bung, dan membuat suatu statement. Statement itu gambaran tentang tanggung jawab dia sebagai Menteri Pertahanan. Tapi tidak ada, Bung, bunyi. Ketika menjadi menteri dengan tanggung jawab yang begitu terbatas, segmented, dan iya kecil, teknis benar. Itu saja kok tidak berbunyi. Lalu ada, Bung, bunyi-bunyi tentang food estate dengan budget besar. Tidak ada bunyinya, tidak ada bunyinya, tidak ada bunyinya. Bunyi sukses atau bunyi gagal total atau apa, tidak ada. Ya, begitulah, Bung. Begitulah, Bung, yang kita ketahui tentang beliau. Dan beliau ini nyalon lagi, Bung. Nyalon lagi. Dengan optimisme luar biasa. Kita juga tidak tahu apakah itu tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang gambling, ya kalau kalah ya enggak apa-apa. Pak Bowo itu kan sudah berpengalaman, sudah biasa kalah tapi juga tetap ya kurang lebih dianggap eksis, tidak bermasalah. Ya kalau sekarang sudah usia 74 atau 75, kalah lagi itu akan lebih mencerminkan sebuah kematangan satu sosok pribadi. Apanya yang dinampakkan? Terlatih menelan kekalahan tanpa masalah. Tapi sebenarnya, Bung, kalau orang ini memiliki sesuatu yang namanya kalkulasi politik pribadi, menaruh urusan dignity di tempat pertaruhan, di tempat politik, ya dengan sendirinya ya dignity ya akan membuat beliau berpikir ulang. Tapi karena diprovok, maju. Jadi kayak gitu, Bung. Kita tidak ingin menjelekkan, tapi anak-anak sekolah itu kalau diprovokasi, mungkin bukan provokasi, distimulasi oleh orang lain. Kamu bisa, ayo maju, ayo maju. Dan dia anak-anak kecil itu maju. Dalam hal ini, Bung, Prabowo juga begitu. Ayo maju. Tua enggak apa-apa, makin baik. Dan maju. Dan penuh optimisme dan sesumbar itu. Bung, situasi macam itu barangkali ya sebuah ironi, Bung. Kalau orang macam itu harus menjadi pemimpin. Adakah satu sikap kepemimpinan keren
mentereng, baru influensial yang ada pada dirinya di usia itu. Bisakah timbul hal-hal yang semacam itu? Karena itu yang kita dambakan, mampukah itu timbul, Bung? Kalau diukur dari posisinya sekarang sebagai Menhan saja cenderung lebih senyap, adanya mungkin hampir sama dengan tidak adanya, maka bagaimana, Bung, kalau diberi suatu tanggung jawab yang lebih besar? Dan kalau dalam penyalonan kalah, apa tidak ada lagi drama presiden-presidenan? Kalau itu terjadi lagi, Bung, saya terus terang mohon maaf ya, malu bahwa di antara tokoh-tokoh bangsa kita, tapi sebenarnya beliau itu tokoh atau tidak lah ya, tapi pokoknya karena berada dalam frame politik yang macam itu, papan caturnya apa tidak makin sempit, apakah papan catur itu isinya optimisme yang demokratis atau sebuah nuansa insensitif secara politik, naif secara politik, dan satu lagi kekurangan frame atau desain besar tentang negara dan tentang negara Indonesia dan keindonesiaan. Gagasan keindonesiaannya itu apa? Kan ruwet kita. Orang yang merasa sebagai rakyat merasa turut bertanggung jawab terhadap keselamatan negeri ini, akankah bisa diwakili oleh tokoh yang macam ini, yang menerima dengan baik, Bung, menerima dengan baik, kadrun diterima. Orang yang diselamatkan oleh kadrun menjadi gubernur, diterima. Dialah satu-satunya tokoh yang akomodatif, betul-betul akomodatif kepada kadrun. Padahal itu suatu corak kontradiksi diametral. Tentara, Bung, tidak akan mau menerima orang-orang, kekuatan-kekuatan politik yang menjunjung tinggi ideologi yang bukan nasionalis. Ideologi nasionalis bukan, yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga keutuhan Indonesia dan keindonesiaan. Tidak. Keselamatan bangsa bukan bagian dari kalkulasinya. Bahwa yang menjadi kalkulasinya yang betul digenggam di tangannya atau dikantongi di kantongan baju sebelah kiri, baju yang bergaya-gaya baju Bung Karno, kacamata hitam bergaya-gaya Ali Murtopo lah, itu yang lebih cocok, bukan Bung Karno. Nah macam gitu, Bung, Ali Murtopo ini akan maju, dan orang-orang yang mengaguminya, orang-orang yang menganggap dirinya penting dipilih, apakah mereka juga tahu Prabowo itu insensitive leader secara politik, secara ideologi sangat insensitif dan naif. Ya, insensitif dan naif itu dua konsep yang agak berdekatan, saling mendukung, artinya saling memperlemah diri orangnya satu sama lain, dan having no strategic design the way he looks Indonesia in the future of this republic. Saya mumpung segalanya belum terjadi, Bung, so be careful, be wise. Kalau kita ingin mempercayakan negara kepada yang beginian,
Itu maka yang turut-turut memberi support begitu serius adalah orang yang juga insensitif, yang naif, dan tidak punya kacamata. Jernih, terang. The way they all looking at the future of Indonesia. Salam Pung. Salam Pung. Itu pikiran saya. Salam, terima kasih banyak.